Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak cerdas dan hebat kelas 5. Bagaimana kabar kalian pagi hari ini? Semoga pada hari ini kalian dalam keadaan sehat dan pastinya semangat. Tak terasa sudah hari Kamis, berarti kita akan belajar mapel matematika. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Semoga setelah kita berdoa kita diberi kemudahan dan pemahaman dalam pembelajaran hari ini. Sekarang kita akan belajar menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Yuk kita simak baik-baik ya. Nah, kita akan belajar tentang diagram lingkaran. Nah, dalam diagram lingkaran kita akan belajar tentang satuan persen dan satuan derajat. Diagram lingkaran merupakan diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau disebut dengan juring. Setiap juring dibuat berdasarkan besar presentase ataupun besar sudut dalam derajat setiap data. Jadi dalam diagram lingkaran, datanya boleh dalam bentuk persen dan boleh dalam bentuk satuan derajat. Ya, nanti di sini Ustazah akan menjelaskan cara menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Bagaimana sih kita bisa membuat dalam bentuk persen dan dalam bentuk derajat? Semua ada caranya. Sekarang kita simak bagaimana caranya. Yuk kita simak ya. Nah, yang pertama kita akan menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran kelas 5 SD. Di situ ada data ya. Ada golongan darah A 60, B 100, AB 80, O 120. Sajikan data di atas dalam bentuk diagram lingkaran. Jadi nanti kita akan membuat data yang ada di dalam tabel tersebut dalam bentuk diagram lingkaran persen maupun dalam bentuk derajat. Ya, di situ ada data golongan darah A 60 jumlah siswanya, golongan B 100, golongan AB 80 dan golongan darah O 120. Nah, di sini kita diminta untuk menyajikan data dalam bentuk diagram lingkaran. Nah, bagaimana sih caranya? Yang pertama, kita jumlahkan terlebih dahulu seluruh data siswanya. Ya kan, di situ ada jumlah siswa 60, 100, 80 dan 120. Nah, itu kita jumlahkan terlebih dahulu. Ya, 60 ditambah 100 ditambah 80 ditambah 120 itu jumlahnya 360. Nah, itu 360 itu adalah jumlah siswa. Ya kan? Nah, setelah itu kita akan membuat dalam bentuk besar sudutnya atau derajatnya. Dalam lingkaran, besar sudut itu 360 derajat. Ya, ingat-ingat, besar sudut dalam satu lingkaran adalah 360 derajat. Nah, kita akan membuat golongan darah A itu berapa derajat? Ya, kita simak ya. Rumusnya, golongan darah A sama dengan, disitu kan jumlah siswanya 60. 60 per jumlah seluruh siswa. Jumlah seluruh siswa 360 dikali derajat dalam lingkaran 360 derajat. Nah, itu kita coret ya. 360 dibagi 360 sama dengan 1, lalu 60 kali 1 sama dengan 60 derajat. Lalu golongan darah B, perhatikan. Di situ golongan darah B jumlah siswanya berapa? Iya, jumlah siswanya adalah 100. 100 per 360. Jangan lupa ya, penyebutnya itu adalah jumlah seluruh siswa. Ya, jumlah seluruh siswa. Berarti 100 per 360 dikali besar sudut dalam lingkaran adalah 360 derajat. Kita coret ya 360-nya.
Lalu di situ 100 kali 1 sama dengan 100 derajat. Lalu kita ke golongan darah AB. Berapa itu golongan darah AB jumlah siswanya? Iya, pintar sekali, 80. Berarti 80 per 360 dikali besar sudut lingkaran 360 derajat. Lalu kita coret ya. Lalu kita coret 1, 1, lalu kita kalikan 80 kali 1 sama dengan 80 derajat. Lalu kita ke golongan darah O. Golongan darah O berapa? 120 per 360 dikali 360 derajat. Jangan lupa ya, selalu dikalikan dengan 360 derajat karena sudut lingkaran adalah 360 derajat. Lalu kita kalikan jadi 120 derajat. Gampang bukan? Kalian pasti bisa. Setelah kita tadi mengetahui cara menyajikan data dalam bentuk busur derajat atau bentuk derajat, sekarang kita ke persentase atau dalam bentuk persen. Tadi yang derajat sudah, sekarang persen. Seperti biasa ya, jumlah datanya kita jumlahkan 60 ditambah 100 ditambah 80 ditambah 120 360. Selalu berarti 60 per 360 dikali 100%. Yang tadi kalau derajat itu dikalinya 360, kalau persen selalu dikalikan 100%. Lalu kita kalikan ya, itu dicoret 60 per 360 itu sama-sama dibagi berapa? 60 ketemu 1 per 6 dikali 100% sama dengan 100 per 6%. Lalu kita hitung 100 bagi 6. 10 bagi 6 itu 1 mendekati ya. Terus itu caranya 40. Nah, itu kan 4 dibagi 6 nggak bisa. Jadi di atas dikasih koma, sebelahnya dikasih 0, lalu dikurang. Nah, akan terus sisanya 4, 4, 4. Nah, ketemulah 16,6. Lalu kita bulatkan ke atas. Kalau koma di belakang komanya angkanya sama dengan 5 atau lebih dari 5, kita bulatkan ke atas menjadi 17. Jadi ketemu 17%. Lalu golongan darah B kita tulis 100 per ya. Karena itu 100 per 360 dikalinya berapa? Ya, pintar sekali, dikalinya adalah 100%. Lalu kita coret ya. Atas nolnya ada, kita coret 1, bawah juga kita coret 1, ketemu 10 per 36. 10 per 36 ya kan? Lalu kita coret. Sama-sama dibagi berapa itu? Ya, dibagi 4 ya, ketemu itu 250 per 9%. Lalu kita porogapit 250 dibagi 9 ya. Lalu kita itu 25 dibagi 9, yang mendekati adalah 2 yaitu 18, lalu dikurang ya. 7, nolnya turun, 70 bagi 9 itu berapa yang mendekati? Ayo, berapa? 70 dibagi 9, 7, ketemu 63. Terus akan sisanya 7 ya kan? Dikasih koma, belakang dikasih 0, lalu 7. Terus akan seperti itu, akan tersisa angka 7. Makanya kita bulatkan ke atas. Hasilnya kan 27,7, kita bulatkan ke atas karena 7 lebih dari 5. Jadi kita bulatkan ke atas menjadi 28. Jadi golongan darah B adalah 28%. Ya, selanjutnya golongan darah AB. Golongan darah AB itu berapa? 80. Berarti 80 per 360 ya. Karena jumlah seluruh datanya 360 dikali 100%. Ya, kita coret nolnya itu di atas ada 01, di bawah 01 kita coret jadi 8 per 36. Ya, itu dibagi 4. 8 dibagi 4, 36 dibagi 4 ketemu 2 per 9. 2 dikali 100 sama dengan 200 per 90.
Kita prorogapit lagi 200 per 9. Berarti 200 dibagi 9. Nah, 20 bagi 9 yang 8. 18. 20 bagi 9. 2 lagi. 18. Lalu kita kurangi 20 dikurang 18. 2. Atas dikasih koma, belakang dikasih 0. Lalu ketemu lagi 2. Dia akan terus komanya 2. Kita stop. Lalu kita bulatkan karena 2 itu angkanya di bawah 5, jadi kita bulatkan ke bawah ya. Jadinya 2-nya hilang menjadi 22. Jadi ketemu 22%. Lalu kita ke golongan darah O. Golongan darah O itu berapa? 120 per 360 dikali 100%. Ya, dikali 100%, kita atas nolnya kita bagi tuh ya. 120 per 360 sama-sama dibagi 120, ketemu 1/3 dikali 100%, hasilnya 100 dibagi 3. Kita prorogapit lagi, 100 dibagi 3. Di situ 2 angka, berarti 10 bagi 3 yang mendekati 3. 9, 1 nolnya turun ya. Lalu 10 dibagi 3, 3 ketemu 3 lagi. 9, 1. Terus akan seperti itu, ketemu 33,3. Karena belakang komanya adalah 3 kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah, lalu dibulatkan mendekati 33%. Paham ya cara pembulatannya? Jadi ketemu golongan darah A 17%, golongan darah B 28%, golongan darah AB 22%, lalu golongan darah O 33%. Mudah kan cara menghitungnya? Yang penting datanya dibagi dengan jumlah seluruh data lalu dikalikan dengan 100%, itu kalau persentase. Tapi kalau mau dijadikan derajat dikalikan dengan 360 derajat. Lalu bagaimana sih kita menggambarnya, menyajikannya dalam bentuk diagram lingkaran? Nah, pertama-tama kita bikin lingkaran dulu ya. Lalu membagi lingkaran menjadi 4 bagian sesuai besar sudut yang diperoleh. Kita menggunakan busur derajat untuk menentukan derajatnya. Jangan asal ya. Pertama kita bikin, lalu kita tarik atau kita bikin titik pusatnya, lalu kita bikin garis tengahnya ya. Lalu kita pasangkan derajatnya, busur derajatnya di pangkal garis ya. Itu pangkalnya yang saya tunjukin. Nah, lalu perhatikan garis yang ke atas itu menunjukkan 0 yang ada di luar lingkaran ya. 0 itu di luar garis, itu kan ada angka di dalam dan di luar. Jadi kalau garisnya itu menunjukkan keluar, berarti yang dilihat adalah nomor yang ada di luar busur itu. Berarti kita tarik 60 tuh. Nah, di situ. Lalu kita bikin garis. Nah, ketemulah 60 derajat. Lalu 100 juga sama seperti itu. 100 kita taruh di pangkalnya. Lalu nanti kita pakai busur derajat. Kita cari 100. Kita patokannya adalah di pangkal seperti tadi. Ya, lalu kalau sudah ketemulah seperti ini. Sama. Golongan darah A 17%, golongan darah B 28%, 22%, dan golongan darah O 33%. Memakainya menggunakan busur derajat dan lingkaran. Gampang kan cara membuatnya? Ustazah yakin kalian pasti bisa, kalian pasti mengerti apa yang telah Ustazah jelaskan hari ini. Seperti biasa ya, materi ditulis di buku matematika sebagai bahan pembelajaran kalian pada hari ini. Ustazah ucapkan banyak terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Tetap jaga kesehatan dan istiqomahkan dalam melaksanakan amal yaumi.
berdoa setelah selesai belajar dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Terima kasih untuk semangat dan antusias kalian dalam mengikuti pembelajaran matematika hari ini. Semoga kalian diberi kemudahan dan kepahaman dalam materi pengolahan data hari ini. Sekian Ustazah akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan tetap semangat.